Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oke. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Latsar Gelombang 3 CPNS Kelompok 1B. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Endra Prabowo, saya berasal dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya sekarang bekerja di Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Berau. Nah, itu dia perkenalan singkat saya. Giliran saya nih untuk menyapa Sobat Pertanahan semua. Apa kabar Sobat Pertanahan semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas dimanapun berada. Di video podcast kali ini kita akan membahas mengenai visualisasi bangsa, menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dengan bangsa yang besar ini yang beraneka ragam suku, budaya maupun bahasanya. Tentunya saya tidak sendirian kali ini karena ditemani oleh 4 orang teman seperjuangan CPNS Kementerian ATR BPN juga yang rata-rata dari Pulau Sulawesi ini. Dan juga mereka ini mayoritas kebanyakan dari Gen Z ya, yang mana kita tahu kalau Gen Z ini lebih kritis dan lebih aware terhadap. Pertama nih, Mas Teo nih, mungkin bisa memperkenalkan diri dari nama dan satkernya. Silakan nih Mas. Halo Mas Endra, halo Ya, juga buat halo. Sobat Pertanahan. Perkenalkan nama saya Teogi Fosiatangkudung, asal Satker dari Kanta Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Oke, Sulawesi Utara di Kota Bitung ya. Mungkin next kita ada Mbak-Mbak Gen Z kelahiran tahun 2001 nih, yaitu Mbak Isti atau Kak Isti. Mungkin bisa perkenalan, Kak. Silakan. Terima kasih Kak Hendra, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Istiqomatika Putri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Saburajua. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Kak Isti. Selanjutnya kita ke Kak Naura nih. Mungkin silakan Kak Naura diperkenalkan. Halo Kak Endra, halo Sobat Pertanahan. Halo. Aku Naura Lutfia Said, bisa dipanggil Naura dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bargu. Oke, terima kasih Kak Naura. Selanjutnya nih, terakhir nih, ada Kak Aska. Mungkin bisa diperkenalkan, Kak. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aska Nursiani Hasri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat. Oke, semuanya udah perkenalan nih. Mungkin kita bisa lanjut aja ke segmen yang pertama. Segmen yang pertama ini yaitu makna tanah bagi seorang CPNS Kementerian ATR BPN. Saya mulai dari Kak Naura nih. Sebagai CPNS muda di seksi pengadaan tanah nih, menurut Kak Naura apa sih makna tanah bagi bangsa Indonesia itu? Silakan. Wah, bagus banget nih pertanyaannya Kak Endra. Buat aku, tanah itu bukan sekedar aset ya, ataupun lahan, tapi simbol kehidupan, identitas, dan kedaulatan bangsa. Lewat tanah kita bisa lihat sejarah perjuangan, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai ASN Gen Z nih di ATR BPN, aku belajar bahwa setiap sertifikat tanah yang kita terbitkan itu bukan cuma dokumen, tapi juga bentuk perlindungan negara terhadap hak rakyat itu wujud nyata cinta tanah air versi kami. Wah, keren banget sih. Jadi menjadi CPNS itu bukan cuma urusan mencetak sertifikat ya, namun juga bentuk sebagai pengabdian ke bangsa ya, Kak Naura ya. Iya, betul banget nih Kak Endra. Kalau rakyat tenang dan aman punya bukti hak atas tanahnya, berarti kita udah bantu menciptakan rasa adil dan bangga jadi bagian dari Indonesia. Benar-benar, saya setuju. Saya setuju banget nih dengan pendapat dari Kak Naura. Mungkin kita langsung next aja ke segmen yang kedua, yaitu mengukur tanah dan menjaga kedaulatan. Kebetulan nih Kak Teo merupakan eh, merupakan CPNS di seksi survei dan pemetaan nih yang katanya sering turun ke lapangan, bahkan sampai ke pelosok. Mungkin ceritain sedikit dong pengalaman Kak Teo dalam bekerja, silakan. Terima kasih Mas. Ya benar banget, kita sering banget turun ke lapangan, dari desa sampai perbatasan. Pernah waktu itu aku ikut pengukuran tanah di daerah pedalaman hutan dan pulau-pulau kecil. Rasanya luar biasa banget, karena di situ aku sadar pekerjaan kita tuh bukan cuma ukur tanah di kota yang padat penduduk, namun di daerah pedalaman terpencil juga.
Bayangin, tiap titik koordinat yang kita pastikan di lapangan itu adalah hak warga negara yang berada di pedalaman tentunya. Benar-benar bikin merinding, karena kita secara nggak langsung ikut menjaga hak-hak semua masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Wah, iya aku setuju banget sih dan itu keren banget Kak Theo. Jadi kalian bukan cuma teknisi lapangan ya, tapi juga pejuang masyarakat daerah pedalaman ya. Iya, Mas, bisa dibilang begitu. Oke, betul, betul. Saya setuju banget dengan pendapat Kak Theo tadi. Mungkin kita lanjut ke segmen yang ketiga, yaitu Cinta Tanah Air nih, versi Gen Z. Kebetulan nih Kak Isti juga merupakan seorang Gen Z kelahiran 2001 dan juga kebetulan di penempatan di seksi penataan dan pemberdayaan yang mana identik dengan teknologi dan inovasi. Di mana Kak Isti bisa diceritakan. Wah, terima kasih Kak Hendra dan teman-teman semua. Ya, betul sekali. Sekarang kan BPN-nya udah makin modern ya, dan saya kebetulan berada di seksi 3. Di seksi 3 itu biasanya juga kami melakukan pembuatan peta untuk pertimbangan teknis pertanahan. Dan di situ kan kami melakukan pembuatan peta. Jadi kita bisa melakukan digitalisasi peta. Jadi sekarang kita ini kan sebagai CPNS, jadi kita kan Gen Z juga punya semangat yang sangat tinggi dan kemampuan untuk membantu pelayanan pertanahan ini biar semuanya itu efektif, efisien, dan tentunya transparan dan bebas dari pungli nih teman-teman semua. Ya, Hmm. begitulah Kak Hendra kami di seksi 3. Betul, aku juga seksi 3 setuju banget nih dengan pendapat dari Kak Isti. Jadi semangat nasionalisme sekarang bukan cuma berdiri tegak menyanyikan Indonesia Raya aja ya, tapi juga berdiri tegak di depan laptop buat bikin sistem yang bantu rakyat. Wah, Ya, bener banget nih Kak Hendra dan teman-teman semuanya. ASN muda sekarang itu kan harus adaptif dan tetap punya jiwa merah putih di setiap inovasinya, Kak. betul sekali. Aku setuju banget sih sama pendapatnya Kak Isti. Oke, lanjut ke segmen yang keempat nih yang agak rawan dan sensitif. Mungkin yaitu segmen hukum dan keadilan untuk semua. Kebetulan Kak Aska sekarang berada di seksi pengendalian dan penanganan sengketa dan kita tahu nih isu tanah itu sering banget sensitif dan kompleks. Menurut Kak Aska nih, apa tantangan terbesar di seksi ini dan di mana generasi muda seperti kita ini bisa berperan? Silakan Kak Aska. Mic-nya belum nyala Kak. Betul banget, Endra. Masalah tanah itu bisa menyentuh banyak aspek. Misalnya aspek sosial, ekonomi, bahkan emosional. Sebagai ASN muda di bidang hukum pertanahan, tugas kita bukan cuma memastikan aturan ditegakkan, akan tetapi juga menjaga rasa keadilan masyarakat. Generasi muda punya idealisme dan energi positif buat dorong sistem yang transparan dan akuntabel. Kami kepengen Kementerian ATR BPN menjadi lembaga yang bukan hanya cepat tapi juga dipercaya oleh masyarakat. Kalau semisal nih rakyat percaya bahwa negara adil dalam mengatur tanah, maka rasa cinta tanah air akan otomatis tumbuh karena mereka ngerasa dilindungi dan dihargai oleh negaranya sendiri. Wah, kalimat Kak Aska ini dalam banget ya, di mana hukum pertanahan ini bukan cuma soal pasal, tapi soal rasa kemanusiaan dan keadilan. Bukan begitu, Kak Aska? Iya, betul banget. Karena sejatinya tanah itu tempat kita hidup bersama, bukan untuk diperebutkan, tapi untuk dikelola demi kemakmuran semua. Oke, betul banget nih juga Kak Aska. Aku setuju nih dengan pendapatnya Kak Aska. Mungkin kita lanjut ke segmen yang kelima, di mana itu segmen refleksi dan harapan Gen Z. Nah, sekarang aku mau dengar nih pendapat kalian berempat secara singkat aja, jikalau disuruh mendefinisikan bangga berbangsa dan bernegara dari sudut pandang CPNS muda ATR BPN nih. Satu kalimat aja mulai dari Kak Naura nih. Silakan Kak Naura. Oke, Kak Endra, menurut aku bangga berbangsa dan bernegara itu artinya melayani rakyat dengan tulus dan profesional. Oke, tulus dan profesional. Lanjut ke Kak Theo nih. Oke, terima kasih Mas. Bagi aku, bangga berbangsa berarti menjaga tanah dan batas negeri,
karena disitulah Indonesia berdiri. Oke, menjaga tanah dan batas negeri. Siap. Lanjut ke Kak Isti nih. Terima kasih Kak Indra. Menurut aku sih kalau bangga berbangsa berarti kita akan terus berinovasi demi kemudahan dan keadilan masyarakat. Oke, terus berinovasi. Lanjut nih ke Aska nih, silakan. Eh, buat saya, buat saya berbangsa, buat saya berbangsa berarti menegakkan keadilan dan memastikan setiap jengkal tanah membawa kesejahteraan. Oke, menegakkan keadilan dan memastikan setiap jengkal tanah membawa kesejahteraan. Wah, jawaban kalian bikin saya merinding sih. Anak muda seperti kalian bukti nyata kalau cinta tanah air bisa hadir lewat kerja, lewat pelayanan, dan lewat inovasi. Oke, mungkin selanjutnya itu closing, karena kita udah ngobrol panjang juga. Tapi yang paling penting, kita belajar bahwa cinta tanah air itu bukan cuma slogan, tapi tindakan nyata menjaga, melayani, dan membangun negeri ini. Dari Kak Naura, Kak Theo, Kak Isti, dan Kak Aska, kita belajar bahwa generasi muda bisa jadi penggerak perubahan, membawa semangat nasionalisme ke dunia kerja yang lebih modern. Jadi, apapun profesimu, dimanapun kamu berada, yuk terus rawat rasa bangga berbangsa dan bernegara. Karena tanah ini bukan sekedar tempat kita berpijak, tapi tempat di mana kita menanam mimpi dan pengabdian. Saya Endra Prabowo, pamit dulu dari podcast Latsar gelombang 2, gelombang 3, angkatan 21, kelompok 1B. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.